Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita diberikan kesempatan kembali untuk bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kita boleh kuat, kita boleh ada semua karena berkat anugerah Tuhan. Sebelum kita mulaikan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk kesehatan, bahkan untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh ada berkumpul di rumah Tuhan kembali bersama-sama Tuhan. Kerinduan kami mau berkumpul Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami terlalu percaya Engkau Allah yang ada bersama-sama dengan kami hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya. Kami yakin dan percaya setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan kerinduan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan setiap kehidupan kita. Memberikan segala kemuliaan, memberikan segala pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus Tuhan, ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan bagi Dia. Bagi Dia
kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari berikan sembahmu kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Segala pujian Tuhan, nyatakan kerinduanmu. Haleluya. Datang dengan penyembahan, datang dengan setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak terima sembah, sebab hanya Dia yang layak terima setiap pujian syukur kita. Mari datang kepada Dia, rendahkan hatimu di dalam Tuhan, hampiri Dia dengan kerinduan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kerinduan kami kepada Tuhan. Yesus Tuhan, hanya bagimu segala kemuliaan. Haleluya. Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari serukan bagi Dia, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, selama-lamanya, selamanya Kau Tuhan, selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari saya undang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau katakan Yesus kita, Yesus yang ajaib. Haleluya. Sama-sama siap katakan Yesus kita Allah yang ajaib. Yesus ajaib, oh Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Lagi Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya.
tunggu lagi katakan ya. Siap. Katakan Yesus aja. Yesus aja. Amin. Tuhanku aja. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus aja. Tuhanku aja. Namanya kekal. Akan berubah. Haleluya. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah hariku. Yesusku ajaib. Lagi katakan tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah hariku. Yesusku ajaib bagiku. Sama-sama yuk, sama. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus. Sekali lagi dah katakan Yesus aja, Dia berkuasa. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus aja. Mari jemaat Tuhan kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Glory, ya Yesus Allah kita yang ajaib. Dia berkuasa dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia takkan berubah. Mari saudara, Bapak Ibu yang hadir, kita mau puji Dia, kita mau naikkan sembah Dia. Siap katakan Yesus Allah kita yang ajaib. Amin. Siap-siap katakan Yesus aja, Dia berkuasa. Haleluya. Glory, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan Yesus aja. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus aja. Ayo terus sungguh lagi. Yesus aja, Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus aja. Takkan berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib. Saya mau dengar jemaat Tuhan katakan tak berubah. Amin. Haleluya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku. Mari sama-sama katakan, Dia takkan berubah. Dia Yesus ajaib. Tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib. Mari kita deklarasikan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Lagi sekali lagi. Ada mujizat. Sebab Yesus aja. Beri sorak-sorakan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, jangan pernah sekali-kali kita berkata bahwa kita sampai saat ini kita kuat, kita bisa bernapas karena kekuatan kita. Karena mungkin karena Bapak Ibu Saudara mempunyai uang. Jangan pernah kita berkata seperti itu. Tapi harus kita menyadari bahwa hidup kita ini semua karena anugerah dan kasihnya Tuhan dan kuasanya Tuhan. Hingga sampai saat hari ini kita hidup, kita boleh ada. Ini adalah bukti
cinta kasih sayang Tuhan kepada kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Yesus. Haleluya. 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 Bukan karena Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Saat hatiku percaya, amin, haleluya, percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, amin, haleluya, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuat yang berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuh. Mari saya undang semua tangan lagu pujian ini. Semua karena kasih Tuhan. Semua. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kasih Tuhan. Semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini selama hatiku percaya. Amin, haleluya. Selama hati kami berserah, selama jiwaku, surga terbuka, surga terbuka. Kuasa Tuhan kan bekerja, kita terima kuasa yang dari Tuhan. Haleluya. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan
karena Dialah yang luar biasa. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih Bapa, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya milik-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak menerima segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami semua ini karena kasih dan kuasa anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan segala pekerjaannya kami Tuhan, dibuat Engkau berhasil. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kiranya pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang manis, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Bahkan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, penuhi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah. Biarlah Roh Tuhan yang bekerja atas jalannya firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami alaskan dengan nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji dan hormat serta kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia kepala gereja, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bertakhta dalam kerajaan surga, dan dia berjanji akan datang kembali menjemput saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Minggu 26 Juli 2020, kembali kita bisa beribadah memuliakan Tuhan. Saudara, ibadah kita tetap akan direkam dan akan disiarkan secara online pada pukul 12, pada pukul 12 siang, untuk memberi kesempatan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah bersama di gereja. Nah, saudara, dengan adanya batasan yang dicanangkan oleh pemerintah, maka saya menghimbau saudara yang hadir dalam ibadah yang pertama atau ibadah raya pertama, tidak hadir dalam ibadah raya yang kedua. Tema khotbah hari ini adalah Fata Morgana. Fata Morgana. Berbicara tentang Fata Morgana, orang akan bertanya, apa itu Fata Morgana? Apa itu Fata Morgana? Bagaimana terjadinya Fata Morgana? Bagaimana terjadinya Fata Morgana? Lalu di mana terjadinya? Dan apa keuntungannya? Kalau ada keuntungannya, kalau ya, apa itu keuntungannya? Dan kalau tidak, apa itu kerugiannya? Mari kita melihat definisi tentang Fata Morgana. Fata Morgana adalah gejala optis, itu gejala penglihatan yang tampak pada permukaan yang panas. Seperti kelihatannya ada genangan air. Jadi gejala penglihatan yang tampak pada permukaan yang panas, seperti kelihatan ada genangan air. Jadi gejala penglihatan yang tampak pada permukaan yang panas. Nah, selain itu, Fata Morgana adalah pembiasan cahaya. Melalui kepadatan yang berbeda, sehingga bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. Jadi dari pembiasan cahaya bisa membuat yang tidak ada itu seperti seolah-olah ada. Padahal tidak ada air, tapi seperti ada air, itulah Fata Morgana. Jadi Fata Morgana adalah sesuatu yang semu. Tampak seperti ada air. Tampak seperti ada air. Sesuatu yang semu. Seperti ada air, tapi sebenarnya tidak ada air. Nah, mengapa bisa terjadi Fata Morgana? Mengapa bisa terjadi Fata Morgana? Karena pantulan langit yang dipantulkan udara panas. Jadi tepatnya karena pengaruh suhu panas dan cahaya matahari. Jadi pengaruh temperatur yang sangat panas dan cahaya matahari. Jadi kita lihat panaslah yang membuat terjadinya sebuah Fata Morgana.
kelihatan ada air, ternyata didekati tidak ada air. Panas itu yang ditimbulkan karena teriknya matahari. Nah sekarang kita bertanya, di mana terjadinya fata morgana? Biasanya terjadi di padang pasir pada waktu siang hari. Jadi karena siang hari panas atau udara panas di padang pasir itu bisa menyengat, bisa mencapai di atas 40-50 derajat Celcius. Begitu panasnya. Nah, jika seseorang menempuh perjalanan di padang pasir, seringkali seseorang tertipu dengan fata morgana. Jadi dia dari jauh tampak seperti ada air. Apalagi kalau dia rasa haus, dia pikir dia bisa melewati haus dengan cara minum air. Dia lihat ada air. Jadi kadang orang bisa tertipu. Dan itu bisa terjadi juga di jalan raya yang lengang. Katakan jalan raya yang tidak padat pada siang hari, bisa terlihat di jalan raya yang sepi pada waktu benar-benar panas terik. Jadi seperti ada genangan air di kejauhan, tapi waktu didekati ternyata bukan air. Nah itu yang disebut fata morgana. Apakah keuntungannya? Apakah ada keuntungan dengan fata morgana? Orang kehausan, orang pikir itu air, orang datang, dia datang ternyata bukan ada air. Apakah ada keuntungannya? Tentu tidak. Tidak ada keuntungannya. Justru malah kekecewaan yang didapat. Jadi orang yang rasa haus, di perjalanan dia lihat ada air, misalnya dia di padang pasir, padang gurun. Dia cuma menurut penglihatannya ada air. Tapi ternyata itu hanya fata morgana. Ya pasti dia kecewa. Dia pikir dahaganya bisa hilang, ternyata tidak. Karena yang dilihat adalah sebuah fata morgana. Lalu apa kerugiannya? Nah kerugiannya membuat seseorang yang melihat itu akan kecewa. Jadi dia pikir ada air, dia membutuhkan air. Dan waktu dia dekati ternyata tidak ada air karena fata morgana. Jadi kerugiannya membuat seseorang yang melihat akan kecewa. Jadi apalagi kalau orang sedang kehausan, dikira ada air, sekali lagi ternyata tidak ada air. Dipikir rasa hausnya akan terpuaskan, ternyata tidak. Ia tetap haus, kenapa? Kita tahu jawabnya, karena itu hanyalah sebuah fata morgana. Nah begitu pula secara rohani. Begitu pula secara rohani. Ada orang yang hidupnya, tepatnya kekristenannya, seperti fata morgana. Orang lihat kelihatannya maju, kelihatannya setia, kelihatannya rajin. Cuma kelihatannya, secara kasat mata cuma kelihatannya. Tetapi ternyata tidak seperti yang orang lihat. Orang kelihatan rajin tubuhnya ke gereja, kelihatan mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Itu fata morgana. Jadi kelihatannya ibadah, tapi tidak bertumbuh. Tampak melayani, tapi sebenarnya masih perlu dilayani. Mendengar firman, tapi hidup di luar kebenaran firman. Hidup tidak jadi pelaku firman, itulah fata morgana. Kenapa bisa seperti itu orang Kristen? Karena tidak mau belajar menjadi pelaku firman. Karena tidak mau belajar menjadi pelaku firman, hidupnya tidak sejalan dengan firman. Nah orang-orang seperti ini, dia hidup tidak sesuai dengan firman. Bukan firman yang menguasai hidupnya, tapi dagingnya, egonya, emosinya, keras tengkuknya, sulit diaturnya. Itu yang menonjol dari hidupnya. Jadi seharusnya firman itu jadi panutan langkahnya. Dikatakan firmanmu itu katakan seperti suluh bagi jalanku, kata firman Tuhan. Seharusnya firman menjadi panutan langkahnya, tapi justru kedagingannya yang menuntun hidupnya. Maka orang-orang seperti ini disebut Kristen fata morgana. Hidup kekristenannya mengecewakan orang lain, terlebih mengecewakan Tuhan. Tadi kita tahu di kejauhan tampak seperti ada air, bisa memuaskan orang. Kelihatan rajin, kelihatan setia, cuma kelihatannya. Tapi rohaninya tidak bertumbuh,
tidak mau belajar menjadi pelaku firman. Keras tengkuk, sulit diatur, ego dagingnya dan sebagainya. Itu membuat langkahnya tidak bisa maju. Nah, orang-orang seperti ini sekali lagi disebut Kristen Fata Morgana. Jadi hidup kekristenannya mengecewakan orang lain dan terlebih mengecewakan Tuhan. Orang bisa berkata, loh dia orang Kristen. Kok bertahun-tahun saya lihat kelakuannya, hidupnya, tindak tanduknya, cara berpikirnya, bagaimana dia berkata-kata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya dia tidak jadi teladan, saudara. Dia tidak punya kasih, hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat, saudara, ada yang menyebabkan terjadinya fata morgana, bukan? Kita tahu adalah permukaan yang panas, saudara. Dan teriknya matahari. Kita semua tahu dalam dunia ini pasti ada banyak persoalan. Tapi firman Tuhanlah yang menolong kita untuk mengatasi semua persoalan dan membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita melihat permukaan yang panas itu bisa menimbulkan fata morgana. Nah begitu juga dengan hidup kekristenan kita. Firman Tuhan berkata siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Orang tidak bisa berdalih, aku memang begini kok, aku memang dilahirkan begini. Sudah firman Tuhan berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu terbit. Jadi kita lihat, orang yang tidak bertumbuh, orang yang karakternya sebentar-sebentar panas dalam tanda kutip, bukan tensi. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, tidak terima dengan perlakuan orang lain, simpan dendam, hidup dalam kebencian, tidak mau mengampuni dan seterusnya. Dia akan hidup sebagai Kristen Fata Morgana. Ke gereja memang, tapi hidupnya di luar Kristus. Tidak ada kasih, yang dia simpan adalah dendam, simpan akar pahit. Bahkan ada yang pergi ke tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang kotor, hidup dalam percabulan, hidup dalam persinan dan sebagainya. Nah orang-orang seperti ini akan sulit maju rohaninya. Bukan saja tidak maju, tapi juga tidak jadi berkat. Dan itu bukan keinginan Tuhan. Nah bagaimana bisa menyejukkan rohani orang lain? Bagaimana bisa memberkati orang lain yang kehausan? Bagaimana bisa memuaskan rohani orang lain? Bagaimana bisa dirinya sendiri tidak punya air? Cuma fata morgana, cuma dilihat dari jauh ada air. Ibadah setia tapi tidak menjadi pelaku firman. Cuma hanya kelihatannya ada air, tapi sebenarnya tidak ada air. Sudah pernah kita ingat, kita pernah tahu penampi itu sudah ada di tangan Tuhan. Dan dia mulai tampi di mana? Mulai dari anak-anak Tuhan, supaya benar-benar hidupnya gandum yang berisi. Sebab itu yang akan dimasukkan dalam lumbungnya, dalam kerajaan sorga. Tapi hidup seperti hidup fata morgana, tidak bisa memberkati orang lain, bahkan jadi sandungan. Tentu itu kehidupan seperti sekam. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada orang-orang yang hidupnya seperti fata morgana. Jadi ada orang-orang yang Alkitab tulis hidupnya seperti fata morgana. Yang pertama Kain. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 5 berkata, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Hatinya sangat panas. Sudah tahu bahwa terjadinya fata morgana karena permukaan yang panas. Siapa Kain? Kita tahu dia anak pertama Adam dan Hawa. Berarti orang tuanya sudah berada di luar Taman Eden karena melakukan perbuatan melanggar Tuhan. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Dan Alkitab menjelaskan, lahirlah Kain. Jadi Kain adalah anak dari Adam dan Hawa yang sudah menerima pakaian kulit binatang. Itu artinya sudah terima pengampunan Tuhan. Nah waktu ibunya melahirkan Kain, ibunya berkata, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Berarti Kain dilahirkan dari seorang ibu yang telah menerima pertolongan Tuhan. Nah seharusnya Kain tahu
hidupnya ada karena pertolongan Tuhan. Kita juga harus tahu kita ada karena Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Seharusnya Kain tahu dia hidup, dia ada karena pertolongan Tuhan. Dan yang kedua, dia hidup, dia ada dalam lingkungan orang tua yang telah terima pengampunan Tuhan. Kita harus bersyukur, pemuda-pemudi, engkau ada di lingkungan orang tua yang sudah terima pengampunan Tuhan. Dan mendidik engkau untuk hidup, terus hidup di dalam Tuhan dan memiliki pengampunan. Tapi kita melihat dalam diri Kain ternyata tidak hidup dalam pengampunan, tidak hidup dalam kasih. Kita bisa melihat dalam Kejadian di situ dikatakan perbuatan terhadap Habil adiknya mencerminkan Kain tidak mempunyai air dalam tanda kutip kasih. Tidak ada kasih dalam hidup Kain. Kelihatannya dia kakak Habil, dia anak Adam dan Hawa. Dia terima pertolongan Tuhan. Ibunya mengatakan aku mendapatkan anak karena pertolongan Tuhan. Orang tuanya terima pakaian kulit, terima pengampunan Tuhan. Tapi Kain tidak berubah. Kain tidak mempunyai air kasih. Kelihatan mempersembahkan korban. Tetapi ternyata hidup Kain adalah sebuah fata morgana. Jangan sampai Tuhan melihat orang Kristen. Kelihatan orang Kristen, anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tapi tidak menjadi pelaku firman. Ini bahaya. Hanya sebuah fata morgana. Firman Tuhan berkata kepada Kain. Dikatakan Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, kata Tuhan. Jadi kita kembali ingat bagaimana terjadinya sebuah fata morgana karena suhu panas dan cahaya matahari. Jadi pengaruh hati yang panas karena persoalan. Semua orang di dunia pasti ada persoalan. Tapi Tuhan punya jawaban dalam persoalan saudara dan saya, amin. Dia segala-galanya bagi kita. Tapi kita melihat sudah pengaruh hati yang panas. Persoalan yang tidak bisa terpecahkan. Bisa membuat seseorang tidak memiliki air kasih dalam dirinya. Air itu habis, menguap karena persoalan. Ada banyak orang karena ditekan persoalan. Dia tidak punya jalan keluar, dia tidak datang sama Tuhan, tidak mau jadi pelaku firman. Maka dia tidak punya kasih dalam tanda kutip pengampunan dan seterusnya. Kita lihat Kain cemburu kepada Habil. Dia iri karena Habil persembahannya diterima Tuhan. Dan itu membuat hatinya panas. Dia tidak mau koreksi diri, kenapa dia tidak didengar, kenapa dia tidak dijawab persembahannya. Lalu dia melihat Habil, lalu timbullah panas hatinya. Maka terjadilah fata morgana dalam dirinya. Jangan sampai seorang anak Tuhan menjadi sebuah fata morgana karena tidak punya pengampunan dalam dirinya. Tidak ada kasih dalam dirinya. Kita melihat dalam Kejadian 4 ayat 8. Maka terjadilah seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Tidak memiliki kasih kepada saudaranya. Dan itu pasti mengecewakan orang tuanya. Pasti mengecewakan Adam dan Hawa yang mendidik dia. Kita melihat itu fata morgana dalam diri Kain. Nah begitu pula dengan orang-orang Kristen fata morgana. Selain merugikan dirinya sendiri, juga membuat orang tua dalam tanda kutip yang membesarkannya. Coba kita lihat contoh dalam 2 Korintus 12 ayat 20 bagian B. 2 Korintus 12 ayat 20b dan 21. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan. Aku khawatir. Siapa ini? Paulus, orang tua rohani jemaat Korintus. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan.
Jadi sudah bisa lihat Paulus khawatir. Jadi beberapa orang Korintus, hidupnya tidak bertumbuh. Paulus berkata khawatir akan adanya perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, dan sebagainya. Jadi hidup dalam fata morgana itu merugikan dirinya sendiri. Kembali Kejadian 4 ayat 11 tentang Kain dan ayat 12. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Jadi tidak ada untungnya. Jadi Kristen fata morgana. Kita lihat Kain. Itu merugikan dirinya sendiri. Di firman Tuhan katakan, terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Usaha tapi tidak diberkati. Engkau menjadi seorang pelarian, kata Tuhan, dan pengembara di bumi. Seorang pelarian mana ada ketenangan jiwa. Tidak ada damai dalam dirinya. Jadi merugikan dirinya sendiri dan juga orang tuanya, dalam hal ini tentu Adam dan Hawa. Kalau bicara tentang jemaat Korintus, tentu juga dikatakan merugikan orang tua jemaat Korintus itulah Rasul Paulus. Pasti Rasul Paulus rasa kecewa. Dia mendidik tapi tidak bertumbuh. Beberapa orang yang dia didik. Tapi kita melihat ada orang-orang yang bertumbuh, yang dididik. Itu merupakan sebuah pilihan. Bagaimana dengan kita? Firman Allah mendidik saudara dan saya supaya kita bertumbuh. Jadi tidak memiliki kasih terhadap saudara atau saudara seiman dan sesama. Itu jelas merugikan orang-orang yang mengajarkan firman, bahkan merugikan dirinya sendiri. Seperti Kain tadi mengembara, tidak ada ketenangan. Nah, demikian juga yang tidak memiliki air kasih, jiwanya mengembara, tidak ada damai, tidak ada ketenangan. Karena dia jadi fata morgana. Karena itu jangan jadi Kristen fata morgana. Kita melihat contoh yang lain tentang Gehasi. Kita lihat Gehasi, siapa Gehasi? Kalau bicara contoh yang kedua Gehasi, maka Gehasi ini adalah hamba dari Nabi Elisa. Dia sudah melihat mujizat. Kita baca dengan cepat dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Karena dia merasa enggak cukup ini untuk 100 orang. Tapi Elisa menjawab begini, jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Gehasi ini telah lihat mujizat di depan 100 orang. Mujizat yang Allah buat dan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Gehasi sudah lihat mujizat. Ada orang-orang Kristen yang juga sudah lihat mujizat, bahkan sudah alami mujizat. Kembali kita lihat Gehasi. Bukan cuma mujizat, tapi dia juga lihat penyertaan Allah. Dalam ayat 15 dari 2 Raja-Raja 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di seliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jadi Gehasi ini hamba Elisa. Waktu dia lihat keluar, dia lihat pasukan Aram mengepung, mau menangkap Elisa. Dengan tentara yang besar di sekeliling kota itu. Lalu Gehasi ini ketakutan, dia berkata kepada Elisa, celaka tuanku, apakah yang harus kita perbuat? Jadi Gehasi ketakutan waktu melihat pengepungan tentara Aram yang begitu besar. Dia laporkan kepada Elisa, majikannya. Apakah Elisa takut? Tidak. Elisa tahu dia melayani Tuhan. Ada orang-orang yang tidak senang. Elisa tahu dia setia kepada Tuhan. Ada orang-orang yang tidak senang. Dia tidak peduli, dia tetap percaya Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 Elisa menjawab begini.
Elisa menjawab, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lebih banyak yang menyertai kita, lebih kuat yang menyertai kita, lebih kuasa yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Yesus juga berkata, pergilah kamu, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Dia sertai saudara dan saya, dia lebih besar dari persoalan dan sebagainya. Jadi Elisa yang terkepung, Elisa yang menjadi sasaran untuk ditangkap oleh pasukan Aram. Tapi justru ia memberi kekuatan kepada Gehazi. Ada orang-orang yang alami persoalan. Tapi justru yang mampu membuat orang lain mendapatkan kekuatan. Di mana rahasianya? Karena dia Elisa takut kepada Tuhan. Karena orang-orang ini takut kepada Tuhan. Dan percaya Tuhan lebih besar dari apa yang dia sedang alami. Jadi saudara lihat, Elisa dia berdoa begini. Ayat 17. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara kita lihat, bukan cuma Gehazi lihat mujizat, alami mujizat. Tapi juga alami pertolongan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya, saudara dan saya. Melihat mujizat dan alami mujizat. Dan juga lihat pertolongan Tuhan. Pasti semua kita pernah alami itu. Jangan sampai kita seperti Gehazi. Seharusnya Gehazi bertumbuh. Karena dia juga sudah melihat mujizat. Dia juga mengalami pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan juga harus begitu. Sudah terima mujizat, alami pertolongan Tuhan. Dan terus bersandar kepada pembuat mujizat. Amin. Pembuat mujizat adalah Tuhan. Dia yang menyertai saudara dan saya. Seharusnya iman Gehazi bertumbuh. Ternyata tidak. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20-22. Berpikirlah Gehazi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini. Dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Jadi Gehazi pikir, loh kok Elisa menolak pemberian Naaman? Rugi dong. Lalu dia berpikir, dia katakan begini, demi Tuhan yang hidup. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia. Dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya. Turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia. Dan berkata, selamat. Gehazi menjawab, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan. Baru saja datang kepadaku 2 orang muda. Dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Gehazi sudah lihat mujizat. Gehazi sudah alami mujizat. Ada orang-orang Kristen sudah lihat dan alami mujizat. Gehazi juga sudah terima jaminan pertolongan Tuhan. Ada orang-orang Kristen juga sudah terima alami jaminan pertolongan Tuhan. Tapi ternyata Gehazi tidak bertumbuh imannya. Ada orang Kristen yang juga sudah alami pertolongan Tuhan tapi tidak bertumbuh. Kenapa? Yang pertama, karena yang dilihat hanya jasmani. Yang dilihat cuma jasmani. Musuh mengepung. Aduh persoalan, terlalu berat. Bagaimana saya bisa mengatasi? Tidak kuat, terlalu berat bagi saya. Yang pertama, yang dilihat cuma jasmani. Ini bahaya kalau orang Kristen sudah terima pertolongan Tuhan, lihat mujizat. Dan mujizat yang terbesar adalah keselamatan kita. Dia korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Tapi kita melihat itu bisa terjadi bukan? Ada orang-orang Kristen yang tinggalkan Yesus. Padahal dia sudah terima mujizat, sudah alami mujizat. Tapi dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena fokusnya cuma jasmani. Kita lihat yang kedua, yang dia butuhkan, Gehazi itu. Yang Gehazi butuhkan. Hanya jasmani. Dia lari dan menipu Naaman. Apakah itu sesuai dengan firman? Tidak. Gehazi tidak jujur terhadap Elisa, abdi Allah. Kelihatannya Gehazi melayani Elisa, melayani Tuhan. Dengan menjadi pelayan Elisa, kelihatannya dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Waktu dia lihat tentara Aram mengepung. Dia bilang sama Elisa, celaka bagaimana Tuhanku? Apa yang harus kita perbuat? Lalu dia terima kekuatan dari Elisa. Jangan takut,
yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Jadi kita lihat Gehasi sudah terima pertolongan. Tapi dia tidak hidup dalam katakan kebenaran firman. Hidup Gehasi bagikan sebuah fata morgana. Dan kita bisa lihat apa yang terjadi dalam hidupnya. Kustana aman menempel dalam hidupnya. Bahaya bagi orang Kristen yang tidak bertumbuh rohaninya. Kusta itu bicara tentang dosa. Maka orang Kristen yang tidak bertumbuh, dia akan terus hidup dalam dosa. Maka firman Tuhan dalam kitab Wahyu katakan, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Yang benar semakin benar, yang tidak benar semakin tidak benar. Kita lihat contoh yang ketiga, 10 pengintai. Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada orang Israel. Nah, 10 dari 12 pengintai itu dia berkata bukan dengan iman, tapi dengan penglihatan. Kita lihat Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. 10 pengintai bicara seperti itu. Padahal mereka adalah orang-orang pilihan. Satu orang dari satu suku, ada 12 suku bangsa Israel. 12 orang diutus oleh Musa. Tapi kita melihat 10 pengintai berkata tidak seperti imannya. Nah, seharusnya mereka bisa menguatkan bangsa Israel. Tapi sebaliknya mereka justru membuat bangsa Israel ketakutan. Ada orang-orang Kristen tidak bisa menguatkan saudaranya seiman. Justru melemahkan. Dia yang sudah melihat sendiri, dia alami pertolongan Tuhan. Dia diutus oleh Musa, mereka diutus oleh Musa. Nah, seharusnya mereka orang-orang pilihan. Mereka bisa memberikan ketenangan kepada bangsa Israel. Tapi justru mereka membuat bangsa Israel ketakutan. Bukankah ada orang-orang Kristen yang seharusnya bisa menguatkan saudara seiman? Tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat 10 pengintai dan 2 pengintai atau semua 12 pengintai, mereka sebenarnya dekat dengan Musa. Karena mereka dipilih oleh Musa. Mereka juga orang-orang yang menerima janji Tuhan untuk mendapatkan tanah Kanaan. Mereka dengar itu. Ternyata perkataan mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Kita tidak bisa maju. Padahal mereka dengar dari Musa. Padahal Tuhan berkata kepada Musa dan kepada mereka, aku akan menyerahkan tanah Kanaan kepadamu. Jangan sampai ada orang Kristen yang tidak bisa menjadi kekuatan bagi orang lain. Ada orang Kristen yang bilang, sudah dong, tidak usah terlalu rajin, tidak usah terlalu setia. Nanti banyak percobaan. Ini orang Kristen fata morgana. Mereka tidak mengerti firman. Justru Tuhan pasti menolong setiap orang yang alami apapun juga. Karena dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Seharusnya kita memberi kekuatan. Seharusnya orang-orang itu memberikan kekuatan. Ternyata perkataan mereka tidak sesuai dengan firman. Kita tidak dapat maju menyerah. Siapa yang berkata mereka? Bukan Musa. Bukan Tuhan suruh mereka berkata seperti itu. Ini sama dengan menganggap Tuhan itu tidak mampu. Sama menganggap Tuhan tidak mampu. Kita lihat Bilangan 13 ayat 32b. Negeri yang telah dilalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Belum alami kekalahan, tapi sudah kalah lebih dahulu. Jadi ketakutan itu adalah awal daripada kekalahan. Jadi kalau kita lihat mereka bilang negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Waktu mereka lihat, orang Kanaan tinggi-tinggi perawakannya. Dan mereka bilang memakan penduduknya. Sudah persoalan kadang bisa dilihat dan bagaimana tergantung yang melihat. Orang melihat situasi seperti ini, orang diliputi dengan kecemasan, ketakutan. Tapi kita punya Tuhan, kita tetap ora et labora. Artinya berdoa dan bekerja. Artinya kita juga tetap menjaga diri, tapi kita punya hidup pasrahkan kepada Tuhan. Jadi ucapan mereka itu mengecilkan kuasa Tuhan. Mereka bilang di sana ada orang-orang raksasa, orang enak.
Kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Coba saudara perhatikan ayat ini. Mereka bilang bahwa kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Artinya mereka melihat kami. Dari mana orang-orang ini 10 pengintai bisa tahu? Kalau mereka bilang kami seperti belalang. Itu dari mereka. Tapi mereka bilang mereka pun orang-orang raksasa itu melihat kami seperti belalang. Dari mana bisa tahu? Dari ketakutannya. Belum alami sesuatu dari diliputi dengan ketakutan. Mereka tidak berjalan sesuai firman. Hidup yang tidak berjalan sesuai firman tidak menyenangkan hatinya Tuhan. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan fata morgana. Kelihatannya sebagai utusan atau orang-orang yang diutus, ternyata hatinya bukanlah seorang utusan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam alam fata morgana. Cuma kelihatannya ada air, tapi ternyata tidak ada air. Kelihatannya beriman, ternyata tidak punya iman. Nah sekarang kita lihat Alkitab juga tulis orang-orang yang hidupnya bukan fata morgana. Itu artinya orang-orang yang hidupnya benar-benar bergantung kepada perkataan Tuhan dan jadi pelaku firman. Yang pertama, dalam Bilangan 13 ayat 1, 2, dan 16. Yang pertama Bilangan 13. Yosua dan Kaleb. Bilangan 13 ayat 1, 2, dan 16 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Jadi Yosua dan Kaleb dengar suara Tuhan yang dikatakan kepada Musa. Musa berkata, Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah orang-orang mengintai tanah Kanaan. Dan Musa memilih 12 orang termasuk Yosua dan Kaleb. Jadi mereka 2 orang juga diutus, bagian dari 12 pengintai. Dan mereka menjalankan tugas dengan benar. Mereka melihat dengan benar. Mereka memang tahu ada orang-orang raksasa. Mereka tahu. Tapi ucapan mereka itu yang menjelaskan bahwa mereka bersandar kepada Tuhan. Itu yang harus ada pada kita. Kita tahu di dunia ini. Kadang ada persoalan menurut kita. Persoalan yang cukup pelik, cukup besar, menakutkan dan sebagainya. Tapi kita melihat ada Tuhan yang lebih besar dari persoalan kita. Amin. Ada Tuhan yang lebih besar. Coba kita buka Bilangan 13 ayat 30. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menentramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini iman. Saudara yakin dilindungi Tuhan? Amin. Semua ada dalam tangan Tuhan. Dia yang berotoritas atas kita. Kita tidak perlu menghakimi satu dengan yang lain. Tapi hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Jadi saudara lihat perkataan mereka ini menentramkan. Mereka bilang tidak, kita akan maju. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini perkataan iman dan inilah yang Tuhan kehendaki. Ada pada mereka, ada pada anak-anak Tuhan. Dalam pasal 13 Bilangan ayat 1 dan ayat 2a. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Jadi mereka ini dengar dari Tuhan. Dan mereka yakin apa yang Tuhan katakan itu pasti benar. Dan Kaleb Yosua melakukan seperti perintah Tuhan. Maka mereka bukan iman fata morgana. Ini yang Tuhan mau ada pada anak-anak Tuhan. Ada pada orang percaya. Bukan sebuah fata morgana. Tapi sebuah realita yang benar-benar ada. Karena kita punya Tuhan yang juga realita. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Kita lihat contoh yang kedua. Orang-orang yang bukan fata morgana. Triwira. 2 Samuel 23 ayat 14 dan 16. 2 Samuel 23 ayat 14 dan sampai 16. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung. Dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Bethlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata,
sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang. Jadi Daud punya keinginan. Kalau ada orang yang mau mengambilkan aku air di perigi Bethlehem. Lalu dikatakan dalam ayat itu, lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Mereka ini adalah 3 dari 30 pahlawan Daud yang disebut Triwira. 3 perwira ini. Suatu waktu kita tahu dalam ayat ini, Daud punya kerinduan, punya keinginan untuk minum air dari sumur di Bethlehem. Padahal Bethlehem sedang diduduki orang-orang Filistin. Kita bisa berpikir, untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan raja, maka dibutuhkan keberanian, kesetiaan untuk mengambil air sumur di Bethlehem yang sedang dikuasai oleh musuh pada waktu itu. Jadi ketika perwira ini atau disebut triwira ini mendengar apa yang menjadi keinginan Daud dan tanpa diminta, dia bisa tahu kerinduan Daud tanpa diminta, maka mereka menerobos masuk ke dalam perkemahan orang Filistin. Dan ini pasti membahayakan nyawanya. Karena dijaga dengan musuh. Nah kalau ketahuan musuh, pasti ditangkap dan dibunuh. Jadi ketaatan dan kesetiaan Triwira ini kepada Daud, yang membuat Triwira ini berani mengambil keputusan, masuk ke dalam perkemahan musuh, dan mewujudkan keinginan Daud sebagai raja. Daud gambaran Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Hanya kesetiaan, ketaatan, dan keberanianlah yang mampu membuat seseorang dapat melakukan firman. Jadi orang akan katakan, aku mau jadi pelaku firman, aku mau melakukan firman. Ada tantangan tapi aku mau lakukan firman. Karena dia takut, dia setia, dia taat kepada Tuhan, raja di atas segala raja. Jadi kita lihat orang-orang seperti Triwira inilah yang hidupnya bukan fata morgana. Dan itu yang Tuhan mau. Jadi kita melihat ada orang-orang yang fata morgana, yang tidak jadi pelaku firman. Tapi ada orang-orang yang bukan fata morgana, yang jadi pelaku firman. Sekarang kita lihat. Orang-orang melihat kedua. Orang-orang yang katakan menjadi pelaku firman atau yang tidak menjadi pelaku firman. Orang-orang yang tidak fata morgana atau orang-orang fata morgana. Banyak perempuan Samaria di sekitar kita. Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Banyak orang di sekitar kita seperti perempuan Samaria yang tidak tahu tentang kehidupan yang kekal. Tidak tahu kehidupan yang kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Dikatakan perempuan ini dia tidak mengerti kalau kita membaca firman dalam Yohanes pasal 4. Bagaimana engkau bisa memberi kami air, kau tidak punya timba, kata perempuan ini. Tapi Yesus tahu apa yang dibutuhkan. Wanita Samaria dalam benak, dalam pikirannya, cuma air jasmani yang mereka butuhkan. Ada banyak orang di sekitar kita cuma jasmani yang dibutuhkan. Sedangkan mereka sebenarnya memerlukan air hidup, tapi tidak tahu. Kitalah yang harus memberitahu. Seperti yang Yesus katakan, dia jelaskan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi air, menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi seperti yang Yesus katakan, dia berkata dengan jelas. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan yang benar dan jalan yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadilah seperti Yesus yang membuat wanita Samaria ini mengerti apa yang sebenarnya dia butuhkan adalah keselamatan. Bukan cuma kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani hanya sampai katakan di dunia ini saja kebutuhan jasmani. Tapi supaya orang tahu ada kebutuhan yang rohani. Air itu. Dan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara dan saya mampu memberikan air hidup Yesus Kristus. Kalau kita bukan fata morgana. Maka jadilah juga seperti Yosua dan Kaleb. Jadilah seperti 3 perwira Daud. Jadilah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dan bukan fata morgana. Tuhan berkati kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Kita ada sebagaimana kita ada. Karena Tuhan. Dia sudah selamatkan saudara dan saya. Dia rindu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Dia tidak lama lagi pasti datang yang kedua kali. Menjemput umatnya. Orang yang percaya. Saudara dan saya. Kita nyanyikan pujian ini semua karena kemurahan-Mu. Karena kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Oh Yesus kekasihku. Oh Yesus kekasih jiwaku. Menyenangkanmu setiap waktu. Memuaskan hatimu. Memuaskan hatimu. Tujuan. Mari semua nyanyikan kembali. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kasih sayang-Mu. Karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Oh Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwa. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu setiap waktu. Memuaskan hatiku, tujuan hidup. Mari semua katakan, lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Lekatkan hatimu melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahmu sejalan dengan firman. Sejalan dengan firman-Mu, tempatkan Tuhan. Semua yang Tuhan seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Kembali kata lekatkan hatiku melekat dengan hatimu. Abang Peter Iwono berdoa. Dengan hatimu. Tetapkan langkahmu sejalan dengan firman. Abang Peter Iwono.
Jadilah bagi kami ya Tuhan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, lekatkan hati kami Tuhan. Glory Yesus, terima kasih buat kebenaran. Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tidak sekali-kali pun Kau meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini iman kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami. Jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, Engkau menguatkan iman kami untuk kami lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh semakin taat kepada Engkau, kami boleh semakin setia kepada Engkau, kami boleh memiliki hati yang seperti Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kembali kepada kami untuk kami memiliki iman yang kuat di dalam Engkau, supaya kami dapat berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hidup beliau Tuhan dalam menyerahkan hidupnya, dalam memberitakan kebenaran firman. Engkau pakai semakin hari, semakin dalam pengurapan Allah, dan menjadi berkat untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami bersyukur dan kami mengucap terima kasih. Dan kami hanya alaskan doa kami di dalam satu nama, Allah yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Bapa. Kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau terus beri kami kekuatan dan kemampuan untuk lakukan kebenaran sabda-Mu. Lindungi umat-Mu Bapa. Kau sertai dalam perjalanan pula. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu sama buat kami. Nama-Mu dipermuliakan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan buah berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.